para distributor, entah itu sales ataupun konsumen di bawah, itu permainan harga luar biasa. Yang ini pengadaan garam ini bagaimana? Tantangannya sih selama ini yang pertama nilai jual atau nilai beli itu tidak stabil. Selamat malam, ketemu lagi dengan saya Arif Ardianto di podcast Ayus. Kali ini guys, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa ya. Beliau adalah salah satu inspirator ya, di dunia pergaraman. Beliau ada Mas Ishak. Ya. Saya bilang biasanya saya manggil akrabnya Mas Ishak. Kadang-kadang juga Gus Ishak. Ini panggilan akrab saja. Beliau didampingi oleh istri tercinta yang nanti juga akan membongkar atau mengulik bagaimana perjalanan kisah Mas Ishak ini selama hidup di Pegaraman. Oke, kali ini kita mengambil tema mengenai strategi PT Sumaterako dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Nah, sekarang bilang rame-ramenya guys, bagaimana perang yang ada di Timur Tengah, apakah itu berpengaruh atau berdampak terhadap bisnis? Ke beliau dulu, kita ngobrol santai aja dulu. Halo Mas ya, gimana ya? Alhamdulillah sehat. Suasana kayaknya cerah ini, kayaknya garam baru cerah ini ya. Tanggung Mas, cerahnya Mas. Dibilang cerah-cerah, tapi dibilang tidak cerah bisa jadi Mas. Oke, ya. Mas Ika, bisa cerita sedikit dong mengenai atau mungkin perkenalan dulu lah, Mas Ika perkenalan, kemudian memperkenalkan istri tercinta dong. Oke. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ishak. Saya sebagai purchasing di PT Sumaterako Langgeng Makmur, dan ini istri saya. Kebetulan saya bawa istri biar ini kebetulan pas lagi jalan terus ini istri saya Miriatul Jannah, dan kebetulan dia memang kelahiran asli Madura. Itu sekian. Siap Mas ya, ini kan bisnis garam lagi menarik perhatian. Benar. Bisa juga saya diceritakan sedikit mengenai peran Mas Ishak di purchasing PT Sumaterako itu gimana itu? Siap Mas Ishak, ini kan bisnis garam lagi menarik perhatian maksudnya. Benar. Bisa juga saya diceritakan sedikit mengenai peran Mas Ishak di purchasing PT Sumaterako itu bagaimana itu? Coba. Jadi kembali lagi, sebenarnya peran purchasing sendiri ini ada beberapa faktor. Yang pertama terkait pembiayaan, yang kedua terkait pengadaan barang atau bahan, yang ketiga terkait pengadaan bahan baku untuk kebutuhan produksi, yang terakhir untuk kelancaran produksi. Ya, begitu Mas Arif. Oke. Sulit enggak ya jadi seorang purchasing itu, sulit atau enggak? Kalau dibilang sulit pasti sulit. Karena apa? Dari sisi faktor pembiayaan, bagaimana caranya kita bisa menekan angka pembiayaan untuk pembiayaan operasionalnya. Oke. Pembiayaan operasional kan terdiri dari beberapa faktor, mulai dari bahan bakunya, terus barangnya. Seperti sekarang, perlu diketahui sekarang stok bukan tidak ada, tapi hampir tidak ada. Itu. Kalau stok garam di Madura, khususnya di Madura, itu hampir tidak ada. Bagaimana solusinya kalau tidak ada seperti itu? Kalau kita dari PT Sumaterako terus mengembangkan kebutuhan melalui perluasan lahan yang terdiri dari wilayah di Madura, terus ada sebagian di wilayah NTT di situ, terus ada lagi di wilayah NTB. Kalau kita ngomong sebenarnya Sumaterako itu kan kita main banyak. Iya. Sebenarnya ngapa sih
Kalau boleh tahu mengenai tentang Sumatera Agung dalam bisnis garam ini. Yang pertama mengenai untuk bisnis garam sendiri, perlu diketahui PT Sumatera Agung sendiri ini Mas terdiri dari atau menghasilkan ada 2 jenis barang, yaitu untuk yang diperuntukkan untuk konsumsi, yang kedua untuk industri. Perlu diketahui untuk yang konsumsi sendiri itu biasanya kita atau outputnya untuk kebutuhan rumah tangga, sedangkan industri itu banyak. Contohnya untuk makan minum, industri makan minum, terus yang kedua untuk non pangan dan sebagainya. Oke. Kalau cari garamnya itu gimana? Atau memang Sumatera Agung juga sentuhan langsung dengan petani atau memang bagaimana? Jadi seperti ini, biasanya pada saat awal musim kita melakukan pembinaan terhadap para petani binaan kita. Ya, Ada literasi ya? ada literasinya. Jadi di situ kita lakukan pembinaan kepada petani, khususnya bagaimana sih kita supaya mendapatkan garam dengan kualitas yang terbaik. Ya, itu pasti kita lakukan pembinaan. Tujuannya apa? Paling tidak ketika nanti kualitasnya juga baik, mereka akan dibantu juga terhadap harganya. Selama ini, kurun waktu ini ya, ini hujannya terus nih ya. Nah, bagaimana kemudian Sumatera Agung atau tim Mas Iskak ini bisa mengatasi produksi garam? Yang pertama kita karena kita sudah mempunyai para supplier kita masing-masing yang terbagi menjadi beberapa wilayah, contohnya di Madura itu ada di Sampang, Pamekasan, Sumeneb dan di Bangkalan. Terus ada di wilayah Jawa Timur yang lain, ada di wilayah Gresik. Lah itu kita biasanya di awal kita adakan selain pembinaan, kita juga yang jelas punya data. Punya data dari beberapa petani tersebut, mereka biasanya menghasilkan, ini hitungannya dalam kondisi normal Mas. Iya. Dalam kondisi normal mereka bisa menghasilkan garam sekian ton. Oke. Jadi itu sudah pasti karena mereka sudah menjadi supplier kita sudah lama juga, bukan 1-2 tahun, malah puluhan tahun. Iya. Jadi kalau seperti sekarang hitungannya masih aman lah, masih cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi kita. Oke. Ikut juga ya. Iya benar. Kalau ngomong tantangannya apa ini untuk bisa mendapatkan satu barang yang berkualitas, atau tantangan dalam melakukan pengadaan barang ini, pengadaan garam ini bagaimana? Iya. Tantangannya sih selama ini yang pertama nilai jual atau nilai beli itu tidak stabil. Kadang minggu kemarin kita sudah menentukan harga, tapi yang namanya kompetitor kalau sudah lebih tinggi di atas kita ataupun lebih rendah di atas kita, yang jelas akan berpengaruh kepada petani binaan kita. Kalau lebih rendah masih aman, tapi kalau sudah lebih tinggi itu yang jelas pasti mengganggu kegiatan produksi kita. Jadi mau tidak mau kita harus menyetarakan harga dengan kompetitor yang lain. Kalau nggak ada barang gimana? Jangan nggak ada barang, cari cuman aku harus dapat pokoknya, harus untuk memenuhi produksi. Iya. Dan aja sampai tidak pulang ya. Pernah saya ini Pak. Jadi kebetulan pada tahun 2018 sampai 2019 itu memang stok di Madura itu memang khususnya umumnya di Jawa Timur itu memang stok bisa dibilang tidak ada, makanya saya cari sampai ke Jawa Tengah di daerah Pati, Rembang dan sebagainya, dan itu saya sampai 7 hari gak pulang Mas. Oh ya. Iya. Ini 7 hari udah pulang. Ini pengalaman yang memang sangat menarik. Makanya saya pengen mengulik istri dan tindak dia. Bagaimana ditinggal 7 hari?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab selama saya tinggal selama 7 hari ya, Mas. Saya itu waktu itu biasa aja sih. Karena saya juga berkegiatan di garam juga. Di mana kegiatan saya juga bersinambungan sama Mas Isa. Ketika garam itu untuk produksi gak ada, saya yang menekan beliau. Mas, gimana ini untuk produksi? Gak ada, dan kan di kepala produksi harus bisa lah. Selain produksi, kan kepala produksi juga harus menyediakan barang kan, gitu kan. Yang mau tidak mau harus rela lah Mas, gitu. Harus mendukung penuh kan. Langsung pergi ya. Iyalah, kebutuhan. Nanti kebutuhan nasionalnya nggak dapat gimana? Iya. Kita juga yang kena kan gitu. Oke. Ada pengalaman menarik tidak Pak? Selama kan dulu di dunia garam yang sama, ada pengalaman yang menarik? Ya apa ya? Ya ketika pas soalnya dia beliau ini di bagian kepala produksi dan ya, saya di pembeliannya gitu. Jadi bersinambungan terus sudah. Jadi ketika ada kebutuhan di produksi yang jelas kan ada ini ada marketing sama pembelian. Nah, mau tidak mau kan harus satu jalan nih Mas. Jadi ya, satu keluarga pekerjaannya sama, ini saling mendukung. Tapi sekarang menarik tidak masih sekarang kondisi ekonomi berubah. Ya. Ini kan saya rasa hampir semua perekonomian nanti ini berdampak. Iya. Gimana kalau di garam? Kalau di garam, ya kalau semisal yang lain terdampak, jelasnya tidak menutup kemungkinan terhadap garam juga. Contohnya, global sekarang lagi apa ya? Lagi booming-boomingnya, lagi viral-viralnya perang di Timur Tengah itu. Yang jelas itu akan berdampak pada harga minyak mungkin di akhir bulan ini. Sehingga apa? BBM naik, biaya operasional naik, transportasi juga naik. Yang jelas itu juga nanti akan berpengaruh sama harga garam sendiri. Karena mereka sudah biaya operasionalnya di lahan, biaya kulinya, biaya transportasinya, pengiriman semisal dari Madura ke Surabaya, yang jelas kan semuanya naik. Terus strateginya bagaimana ya? Karena supaya saya yakin kan, saya bayangkan saya ini ya, kan nggak mungkin Sumatera mungkin nanti menaikkan secara tiba-tiba juga. Karena kaitannya dengan konsumen. Benar. Nah, maka ini kan butuh strategi itu untuk bisa supaya ini harga tetap stabil. Bagaimana ini? Ini harganya tetap stabil. Bagaimana itu? Yang pertama kita pasti lakukan riset khususnya di internal kita. Ya. Dalam hal ini bidang produksi, bagaimana caranya kita untuk menekan angka kesusutan sendiri. Itu yang pertama. Dimulai dari bahan baku sendiri. Bahan baku kita yang pasti harus memilah sebagus mungkin. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dengan cara memilih bahan baku yang bagus sehingga kesusutan juga akan lebih ngecil. Lebih mengecil, lebih nekan angka kesusutan. Persentase berapa sih persentase aman nilai kesusutan? Kalau persentase aman nilai kesusutan maksimal itu di angka 19-20% lah. Oh, gede juga ya. Gede juga. Kalau ini untuk mengantisipasi ini ya kerugian ya. Benar. Nah, kalau itu melebihi dari itu sudah bisa dipastikan rugi Mas. Tapi mau gimana lagi? Kalau semisal kita tidak produksi, banyak faktor. Dari internal perusahaan sendiri, terus dari sisi karyawan, karena mereka juga semua tulang punggung keluarga. Oke. Banyak mengharapkan pertumbuhan ekonomi di sisi kami semua. Kalau perluasan lahan itu sampai sebatas mana sekarang Sumatera dalam konsisten untuk mengembangkan garam? Jadi alhamdulillah untuk dari kami sendiri itu sudah melakukan upaya untuk perluasan lahan. Contohnya itu ada di wilayah NTT sana, itu kurang lebih ada 300 hektar yang sudah kita kembangkan, dan alhamdulillah itu bisa membantu produksi kita. Besar juga ya. Besar. Ada pengembangan lain enggak itu?
Ada di wilayah Madura sama wilayah NTB ada juga. Oke. Ekspor? Ada ngomong-ngomong soal ekspor enggak itu Sumatera? Kalau ekspor yang namanya usaha pasti, Mas. Cuma karena kebutuhan dalam negeri ini masih tinggi, kita harus mendahulukan kebutuhan nasional dulu. Tapi arahnya ke situ ada juga. Ada, pasti ada. Bentuknya sama atau memang ada perbedaan? Ada perbedaan dari sisi spesifikasi. Ada. Dan di situ juga ada perizinan yang harus dilengkapi. Tapi alhamdulillah kita sudah punya. Jadi memang kita sudah punya konsep, punya rencana untuk go internasional. Sambung doa aja, Mas. Luar biasa. Sebuah cita-cita yang memang untuk swadaya lokal. Bagaimana ketahanan pangan ya yang dicita-citakan oleh presiden ini akan diwujudkan di sisi pegaraman. Kalau saya bisa boleh bilang nih, Mas Isan, apa sih harapan ke depan dengan pemerintah yang ingin lebih istilahnya swasembada pangan ini lebih ditingkatkan? Bagaimana? Sejujurnya seperti ini, Mas Arif ya. Sementara dari setahu saya sampai sekarang pun itu belum ada parameter harga untuk garam hasil jadinya. Oke. Sehingga apa? Sehingga di lapangan, di pasar itu mereka para distributor, entah itu sales ataupun konsumen di bawah, itu permainan harga luar biasa. Harapan saya sendiri itu ada parameter terkait harga minimum atau maksimum pun untuk harga garam hasil jadinya, bukan garam bahan bakunya. Selama ini kan yang sering didiskusikan mengenai harga bahan bakunya, bukan hasil jadinya. Sehingga apa? Sehingga kurang pas juga maksud saya. Kalau kita hanya membahasnya itu hanya berdasarkan garam bahan bakunya. Kalau tidak juga kita duduk bersama dalam hal ini ya departemen ataupun kementerian yang menaungi kita atau yang berwenang untuk mendiskusikan tentang harga garam hasil jadinya ini. Oke. Mbak, kalau harapan ke depan seperti apa ini? Harapan ke depan ini apa ya? Untuk masyarakat yang sekiranya untuk hasil panen garamnya untuk lebih baik kembali. Tapi menurut saya sih selama ini dari pemerintah kan mengajukan untuk kayak geomembran gitu ya. Itu malah menurunkan kualitas. Kualitas banyak. Kualitas atau volume? Kualitasnya tambah turun ya pakai membran. Kualitas tambah turun. Kuantitasnya banyak. Tapi kualitasnya menurun. Karena apa? Kalau garam geomembran ini sepengetahuan saya itu ketika diturunkan air hujan, ada hujan gerimis sedikit aja itu sudah mencair, Mas. Oh gitu ya? Iya, beda sama garam tanah. Saya mengikuti garam itu dari 2023. Oh, lama gitu. juga ya. Jadi proses pergaraman itu saya tahu ketika yang di tanah sama yang pakai lama. Tapi kan harusnya lebih putih yang geomembran. Lebih putih memang. Cuman lebih lembut. Gak keras, gak mengkristal, ada kayak pengapuran gitu. Oh, berarti tingkat kesusutannya lebih besar tinggi, juga ya? Lebih tinggi. Jadi harapan saya ke depannya untuk pemerintah itu bolehlah memberi aturan, cuman juga pantau ke lahannya juga gitu. Jangan hanya sekedar memberi aturan di atas, cuman ke bawah gak turun gitu loh. Gitu. Harapan saya ke depannya seperti itu. Kalau perusahaan kan yang jelas ada garam penting beli ke petani, Mas. Kalau pemerintah yang membuat aturan kan harus turun ke lahan. Sebagai perusahaan sudah memiliki apa tadi kata Pak Ishak,
binaan, sudah dibina benar-benar. Cuman harapan kedepannya swasembada Swasembada garam. ya swasembada garam ini harus sesuai dengan apa yang diinginkan, nggak ada impor gitu loh. Iya. Tapi kan kenyataannya Iya. tetap ada gitu. Iya. Karena memang kebutuhan kita besar. Kebutuhannya besar. Dengan penduduk kita yang sangat besar gitu. Bukan Iya. cukup besar tapi sangat besar kan. Iya. Iya. Maka tetap itu dibutuhkan. Cuma mungkin presentasinya kita harus membangun dari bawah dulu kan. Iya. Dari petani bagaimana kualitas dan kuantitas itu Iya. bisa besar supaya tidak Kalau tergantung. dulu itu kan gini Mas, kalau petani garam itu kalau garam untuk dipanen, Iya. itu kan garam di atas garam. Iya. Kalau sekarang kan enggak, garam di atas geomembran. Iya. Jadi cepat hancurnya. Beda lah intinya, istilahnya itu beda hasilnya. Tapi nanti kan pencuciannya kan lebih ekstra kalau nggak pakai geomembran. Enggak, sama aja. Oh, sama aja ya. Sama aja. Washing. Tergantung kita mau menggunakan alat yang apa gitu kan, ada ukuran masing-masingnya itu. Tapi susutnya lebih rendah. Kalau yang ini kan lebih tinggi. Kalau mau menekan untuk ke inflasi global yang sekarang terjadi, harusnya seperti itu. Untuk menekan kesusutan. Oke. Jadi sebenarnya Mas, kalau dari sisi kualitas itu lebih bagus dahulu. Karena apa saya bilang seperti itu? Kebetulan selain purchasing di PT Sumatraku sendiri, saya juga salah satu anak petani garam. Dulu orang tua saya itu kalau mendapatkan garam paling tidak membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Makanya kualitasnya bagus. Metodenya seperti apa? Mereka itu membuat garam di atas garam itu. Sedangkan kondisi sekarang para petani ya alhamdulillah juga mendapat program dari pemerintah juga terkait bantuan geomembran itu. Tapi itu dari sisi produktivitasnya, bukan dari kualitasnya. Iya. Hanya berdampak ke kuantitas, bukan kualitas. Oke, siap. Oke guys, sangat luar biasa ya. Kita diskusi panjang lebar bagaimana tentang kondisi garam, tentang bisnis garam ya, dan tentang kondisi ekonomi global, di mana bisnis garam juga akan berdampak kalau perang ini terus berlanjut ya. Pertemuan ini sangat berharga guys ya. Tapi karena waktu juga kita memang harus suatu saat Nita akan ngobrol lagi dengan beliau-beliau ya. Saya akhiri cukup sekian, bye-bye.